Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Salat Jumat Masjid Salahuddin Kanwil DJP Kalimantan Barat menyampaikan jadwal petugas salat Jumat pada hari ini, Jumat 7 Januari 2022 atau bertepatan dengan 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Bertindak sebagai khotib sekaligus imam Bapak Ustadz Marianto SEAK, Kepala Balai Diklat Kabupaten Pontianak, serta muazin Saudara Ridwan. Waktu pelaksanaan sholat Jumat hari ini pukul 11.49. Diingatkan juga kepada seluruh jemaah untuk mematikan HP atau mensilentkan HP, dan diingatkan juga serta bagi para jemaah agar tidak berbicara saat khatib naik ke mimbar, karena barang siapa berbicara waktu khatib sedang berkhutbah maka ia telah melakukan hal yang sia-sia. Barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia maka tidak ada pahala Jumat baginya. Maka dari itu perhatikanlah, dengarkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang utama dan pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak terbatas, nikmat yang tidak mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya mereka menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Walaupun Allah katakan qalilan ma tashkurun, sesungguhnya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Tetapi mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam kesempatan Jumat ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khatib di setiap Jumat mewasiatkan kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Karena ukuran kemuliaan seorang manusia tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tidak ditentukan oleh status sosial, tidak ditentukan oleh pangkat dan jabatan, tetapi kemuliaan seorang manusia diukur dengan ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa, mereka yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita juga menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib akan membahas dalam surah Zumar ayat 71 sampai dengan ayat 73. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam gaya bahasanya
itu luar biasa. Masya Allah. Kalau kita kaji gaya bahasa Al-Quran dalam menjelaskan kepada hamba-hambanya agar itu nyampe pesan itu, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gaya bahasa paradoksal, gaya bahasa yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ketika Allah bicara tentang malam, Allah pasti bicara tentang siang. Ketika Allah sampaikan tentang matahari, Allah sampaikan tentang bulan. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang neraka, maka Allah juga membahas tentang surga. Dan ini pun salah satu contoh, hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wahyunya yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW membahas tentang kondisi bagaimana orang-orang kafir dan juga membahas kondisi bagaimana orang-orang yang bertakwa ketika mereka memasuki surganya maupun memasuki bagi orang-orang kafir nerakanya. Dalam surah Zumar ayat 71 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Dalam surah Zumar ayat 71 Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sebuah fragmen bagaimana kondisi orang-orang yang kafir kepada ayat Allah ketika mereka digiring ke neraka jahanam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Mereka berbondong-bondong digiring oleh malaikat-malaikat neraka. Orang-orang kafir itu ila jahannama zumara, ke neraka jahanam dengan berbondong-bondong, berombong-rombongan, digiring oleh malaikat-malaikat neraka. Hatta idza ja'uha, maka ketika mereka sampai, wa futihat abwabuha, dibukakanlah pintu neraka jahanam tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian penjaga-penjaga neraka itu mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Malaikat-malaikat penjaga neraka yang bengis, yang kejam itu, kalau disifatkan dalam surah At-Tahrim itu surat 6 ayat ke-6, 'alaiha malaikatun gidadun shidad. Malaikat-malaikat itu malaikat-malaikat yang keras, yang kejam. Futihat, maka dibukakan dengan kasar pintu neraka jahanam itu. Kemudian penjaga-penjaga itu berkata kepada orang-orang kafir itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah sudah hadir dalam kalian? Apakah ketika kalian hidup di dunia ini sudahkah diutus nabi-nabi, diutus rasul-rasul Allah? Bahkan kalau kita bisa detailkan, diutus para pewaris rasul, para pewaris nabi, para ulama, para orang-orang yang baik. Bukankah kalian dinasihati oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di antara kalian? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kepada kalian tentang pertemuan di hari ini, tentang pertemuan nanti di akhirat, tentang pertemuan nanti ketika di yaumil akhir, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan malaikat-malaikat. Dan pada saat inilah kalian diputuskan. Apa kata mereka?
Qalu bala. Mereka mengatakan, iya, sudah diutus para rasul, iya, sudah diutus para nabi, iya, sudah diutus para ulama-ulama, pewaris-pewaris nabi, iya, sudah ada orang yang menasihati saya, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini tidak baik, ini salah, ini benar, ini korupsi gak boleh, perbuatan yang menyimpang, perbuatan dosa dan seterusnya. Kasih rambu-rambunya oleh para ulama, oleh para pewaris-pewaris Nabi, oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang soleh. Alam ya'tikum rusulun minkum. Kenapa? Sudah diutus para nabi, sudah diutus para rasul, sudah disampaikan oleh para pewaris Nabi, disampaikan oleh para orang-orang soleh di antara kita. Jawabnya adalah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada surat di Al-Mulk ayat ke-8 sampai 9. Kullama ulqiya fiha faujun sa'ala khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sama perkataannya dengan dengan surah Zumar ini. Ketika setiap orang dilempar neraka, malaikat mengatakan, alam ya'tikum nadhir, sudahkah datang kepada kalian para pemberi peringatan? Apa jawab mereka? Sama, qalu bala. Ya. Tetapi ada tulisannya. Fakadzabna, tetapi kami mendustakan. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Betul sudah datang orang yang memperingatkan kami, menasihati kami, memberi pelajaran kepada kami. Tetapi fakadzabna, kami mendustakan, enggak percaya, bodoh amat, cuek. Nah, inilah hadirin jemaah rahimakumullah. Maka kemudian Allah katakan, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Maka sudah ada ketetapan kalimat Allah itu, qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, udah lo masuk ke dalam pintu neraka jahanam. Qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Kenapa? Karena mereka mendustakan, mereka sombong dengan ayat Allah. Maka malaikat katakan, qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Seterusnya kekal di dalamnya. Itulah hadirin jamaah gambaran orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan fragmen bagaimana kondisi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan kondisi bagaimana orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Maka digiringlah orang-orang yang bertakwa, ya, ke dalam surganya Allah dengan berombong-rombong. Hatta idza ja'uha wa futihat. Ketika sampai dia di pintu surga, maka dibukakan pintu itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di ayat sebelumnya tak ada kata-kata wa di situ. Tidak ada kata-kata wa. Futihat kalau yang pertama ketika dengan orang-orang kafir, futihat berarti itu apa? Dibuka dengan kasar. Tetapi ketika dengan orang yang bertakwa, Allah tambahkan di situ wa. Mufassirin mengatakan bahwa wa ini adalah untuk at-tahiyyah, memberikan penghormatan. Dibukakannya dengan sopan, dengan santun, dengan kelembutan, dengan penghormatan. Beda dengan orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu. Wa futihat abwabuha, ada at-tahiyyah, penghormatan malaikat-malaikat Allah. Kemudian malaikat Allah katakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa itu, salamun alaikum, selamat kalian, ya, salam buat kalian, ya, diberikan selamat oleh para malaikat-malaikat Allah. Salamun alaikum tibtum, maka nikmatilah atas hasil jerih payah kalian ketika di dunia menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Tibtum
khalidun, silahkan nikmat. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian, kekal kalian di dalamnya. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah. Umpama kita ini sedang kuliah, kita capek-capek belajar, ya, bahkan kita sampai malam belajarnya, mengeluarkan segala pengorbanan, baik itu pikiran, baik itu tenaga, semuanya dikorbankan. Dan ketika kita lulus, kemudian diberi selamat oleh orang-orang yang kita sayangi. Samanya, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang lulus, kemudian diberikan selamat, congratulations. Siapa yang berikan selamat? Malaikat-malaikat Allah. Salamun alaikum tibtum. Di ayat lain, Ar-Ra'd ayat 24, Allah katakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat kalian atas kesabaran kalian, bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan sekarang nikmatilah atas hasil kesabaran kalian ketika kita sabar di dalam dunia. Sabar akan perintahnya, sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Masya Allah. Karena kita takut kepada Allah, takut akan nerakanya, takut akan azabnya. Sabar kita untuk tidak berbuat maksiat. Dan Allah ganjar dengan congratulations, selamat dari malaikat-malaikat Allah. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, bukan hanya malaikat-malaikat Allah. Dalam surah Yasin Allah katakan, Salamun qawlan mir rabbir rahim. Siapa yang memberikan selamat hadirin jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan selamat, congratulations pada orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya Allah. Kalau yang memberikan selamat itu orang tua kita ketika kita lulus wisuda. Orang yang membiayai kita, orang yang sangat sayang kepada kita, bahkan memberikan apa yang kita butuhkan. Bercucuran air mata, saudaraku rahimakumullah. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan selamat kepada orang-orang yang bertakwa. Salamun qawlan min rabbir rahim. Yang dulu kita sembah, yang dulu kita minta rezekinya, yang memelihara kita, yang maha pengasih penyayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan selamat bagi orang-orang yang bertakwa, hadirin jamaah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, hadirin jamaah rahimakumullah. Di surah Al-Qiyamah Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah-wajah mereka berseri-seri. Orang-orang yang beriman berseri-seri. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat Allah, melihat Tuhannya. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah balasan orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya selamat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi wajah orang-orang mukmin itu berseri-seri ketika mereka melihat Allah. Melihat dengan mata hina kita, saudaraku rahimakumullah. Masya Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang digiring ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan selamat oleh para malaikat. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum bima sabartum. Dan kita diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatan untuk bisa melihat wajahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga dan neraka dalam satu rangkaian ayat? Lain dan tidak tujuannya adalah untuk membedakan kondisi surga dan kondisi neraka. Ya. Membedakan kondisi surga seperti apa dan membedakan kondisi neraka seperti apa. Sehingga kita menjadi orang yang berfikir. Menjadi orang yang berfikir. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah dalam surah Al-Hasyr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni surga, penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Dan penghuni surga merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang berbahagia. Merekalah orang-orang yang sukses. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pelajaran dan mengingatkan kepada kita, terutama diri khatib sendiri. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalannya. Kita tutup. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وسيق الذين كفروا
كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام